Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Armin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir, yang sangat menarik, yang berjudul The Story of Yu-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika Armin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 577 bertepatan dengan bab ke 2920. Bagi Su Jipei, tidak ada yang lebih penting daripada mempertahankan nyawanya yang tak berharga ini, karena dia tahu benar jika Yi-Chen memiliki kemampuan dan juga alasan untuk membunuhnya. Apalagi dengan kemampuan Yi-Chen, keluarga Su mungkin tidak akan membalaskan dendam jika Yi-Chen sampai membunuh Su Jipei. Lihat saja kakeknya yang baru bertemu dengan Yi-Chen saja tidak pernah, tetapi bisa merasa ketakutan sampai tidak tenang hidupnya. Bahkan kakek sampai memberikan grup ekspedisi Ochen milik keluarga Su kepada adiknya demi berdamai dengan Yi-Chen. Dari situ dapat dilihat kalau kakeknya sangat takut pada Yi-Chen. Su Jipei juga rela membuang ke Suriah asalkan bisa tetap hidup. Setidaknya dia dapat hidup bersama ayahnya dan tidak perlu seorang diri begitu sampai di Suriah. Yi-Chen tak dapat menahan tawa ketika mendengar omongan Su Jipei. Kenapa? Apa kamu juga ingin pergi ke Suriah? Su Jipei tanpa ragu mengangguk-anggukkan kepala lalu berbicara dengan yakin. Aku mau pergi, aku bersedia ke sana. Tolong biarkan aku ke sana, Dermawan. Yi-Chen menatapnya lalu tersenyum pelan sambil melambaikan tangan dan berbicara dengan nada dingin. Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian ayah dan anak bertemu di Suriah? Apakah khayalanmu tidak terlalu indah? Su Jipei memohon-mohon dengan panik. Dermawan, aku mohon jangan bunuh aku. Aku bersedia melakukan semua perintah Anda. Anda yang menyelamatkan nyawa tak berharga ini. Jika sekarang Anda membunuhku, bukankah Anda telah menyia-nyiakan usaha Anda ketika menyelamatkanku? Tolong pertimbangkan lagi, jangan bunuh aku. Yi-Chen tersenyum sambil melihatnya. Tatapan Yi-Chen membuat Su Jipei ketakutan sampai merinding. Tak lama kemudian Yi-Chen baru berkata, Su Jipei, seharusnya kamu harus merasa bersyukur karena punya adik yang sangat baik. Su Jipei tertegun untuk beberapa saat lalu spontan bertanya, Dermawan, apa maksud Anda? Yi-Chen bicara dengan tenang. Sekarang aku dan adikmu sedang bekerja sama dalam proyek besar. Aku bisa saja tidak menghabisi nyawa murahanmu itu demi adikmu. Sebenarnya Yi-Chen sama sekali tidak berencana untuk membunuh Su Jipei. Tidak hanya karena Yi-Chen bekerja sama dengan Su Jiyu, tetapi karena Yi-Chen menghormati Du Haiking, ibu dari Su Jipei. Wanita itu telah mencintai ayah Yi-Chen selama bertahun-tahun dan tidak pernah melakukan hal yang merusak hubungan orang tua Yi-Chen. Cukup dengan perasaan cinta Du Haiking pada ayahnya saja sudah cukup untuk membuat Yi-Chen menghormatinya. Bahkan pantas bagi Yi-Chen untuk berterima kasih padanya. Berterima kasih karena ada orang yang masih tak melupakan ayahnya meski telah meninggal bertahun-tahun lamanya. Apalagi seorang setelah meninggal tetapi masih ada orang yang terus mengenangnya. Adalah hal yang tidak mudah. Bagaimana Yi-Chen harus menghadapi Du Haiking jika dia sampai membunuh Su Jipei. Jadi Yi-Chen tahu jelas jika dia tak dapat membunuh Su Jipei. Su Jipei sangat bersemangat mendengar ucapan Yi-Chen lalu spontan bertanya, Dermawan, apa Anda benar-benar tidak akan membunuhku? Yi-Chen berbicara dengan nada datar. Hari ini belum waktunya kamu untuk mati. Kamu boleh tetap hidup tetapi harus tetap menerima hukuman. Su Jipei sangat bersemangat lalu berbicara dengan yakin, selama Dermawan tidak membunuhku, maka aku bersedia melakukan apapun. Aku akan menerima semua hukuman yang Anda berikan. Yi-Chen berpikir sejenak lalu berkata, begini saja, kalian keluarga Su selalu bertindak kejam pada siapapun dan memiliki dosa yang sangat besar. Karena aku tidak jadi membunuhmu, lebih baik kamu fokus untuk menebus semua dosa yang telah dilakukan oleh keluarga Su. Baik, aku akan menebus semua dosa keluarga Su. Su Jipei tanpa ragu segera menyanggupi
ucapan Yichen. Meski dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menebus dosa keluarga mereka. Aku bersedia menebus dosa keluarga kami. Aku bersedia menebus dosa yang telah dilakukan ayahku dan seluruh keluarga Su. Besok aku akan pergi ke biara untuk sembahyang dan menanamkan banyak kebajikan demi keluarga Su. Yichen tersenyum sambil berkata, dosa keluarga kalian terlalu berat. Apa kamu pikir bisa selesai hanya dengan berdoa di biara? Su Jipe bertanya bingung. Dermawan, lalu bagaimana maksud Anda? Yichen bicara pelan. Karena dosa yang berat, maka perlu lebih banyak ujian dan kesungguhan hati. Kamu mulai besok dapat berjalan 3 langkah, lalu 1 kali bersujud. Mulai dari Jinling berjalan sampai ke salah satu daerah di Tiongkok yang bernama Xinan. Di sana ada kuil Chongkang. Kamu dapat berkunjung ke tempat suci itu dengan hati yang tulus, berjalan dengan langkah tenang dan pasti dengan tujuan membersihkan seluruh dosa yang telah dilakukan oleh keluarga Su. Lalu Yichen melanjutkan ucapannya sambil membantu Su Jipe menghitung jarak perjalanannya. Berjalan dari Jinling ke Xianang, jaraknya sekitar 4.000 km. Perjalanan pasti akan jauh lebih lambat karena harus berjalan 3 langkah lalu 1 kali bersujud. Jika kamu berjalan selama 12 jam sehari, maka kamu dapat menempuh jarak sejauh 4 km dalam 1 hari. Akan sangat bagus jika kamu dapat berjalan lebih lama. Kira-kira perjalananmu akan selesai dalam 3 tahun. Hah? Su Jipe nyaris tak sanggup berlutut dan jatuh di lantai ketika mendengar ucapan Yichen. Dia sama sekali tak menyangka kalau Yichen akan menggunakan cara seperti itu untuk menghukum dirinya. Dari Jinling bersujud hingga kuil Chongkang dan butuh waktu 3 tahun baru sampai. Bukankah sama saja dengan menginginkan nyawaku? Aku dengar sebelumnya Kong Delong dari keluarga Kong di Yanjing naik sepeda tua berjalan dari Yanjing hingga Jinling. Hal itu sudah cukup mengejutkan. Sekarang harus berjalan sambil bersujud sampai Xianan. Bukankah hukuman itu jauh lebih parah ribuan kali dari Kong Delong? Yichen menatap Su Jipe lalu bertanya sambil tertawa dingin. Kenapa kamu tidak bersedia? Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan jika kamu tidak bersedia. Su Jipe spontan menjawab, aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Hati Su Jipe telah memiliki rencana untuk menghadapi kondisi saat ini. Sekarang aku harus menyetujui terlebih dahulu agar bisa segera kabur dari sini, pikir Su Jipe. Aku akan menggunakan segala cara untuk meninggalkan Tiongkok setelah kabur dari tempat ini. Sampai saat itu aku sudah pergi jauh. Sehebat apapun Yichen, bagaimana mungkin dia mau mencariku ke seluruh pelosok bumi hanya untuk menghukumku? Yichen seolah dapat menebak rencana Su Jipe, lalu dia tersenyum sambil berkata, kamu tidak ada kesempatan untuk menyesal karena telah menyetujuinya. Tidak menyesal. Aku pasti tidak akan menyesal. Su Jipe segera menunjukkan sikap serius dengan segera melepaskan diri. Kemudian Yichen berdiri dan jarinya menyentuh bagian otak lubus parietal dan kepala Su Jipe. Seutas roh muncul dari ujung jari Yichen lalu masuk ke bagian otak besar Su Jipe. Kemudian Yichen bicara dengan nada yang tak penuh kepastian. Su Jipe, kamu harus ingat dengan baik. Setelah keluar dari sini, segera pulang ke rumah lalu mengurung diri di dalam kamar. Jangan bicara pada siapapun juga. Jika ada orang yang bertanya, maka kamu cukup menjawab saat ini kamu ingin seorang diri saja. Tunggu sampai jam 9 malam. Kamu dapat keluar dari dalam kamar dan mengumpulkan seluruh keluargamu. Lalu hubungi kakekmu dengan video call. Katakan pada mereka kalau kamu sudah merenungkan banyak hal dan merasa ayah dan kakekmu adalah pendosa berat. Jadi kamu memutuskan mulai besok pukul 7 pagi akan menggunakan cara berjalan kaki sambil bersujud hingga kuil
Jongkang. Tujuannya untuk menebus seluruh dosa yang telah dilakukan keluarga Su. Jika Su Chengpeng berani melarangmu atau mengancammu, maka kamu dapat menyebutkan semua dosa yang telah dilakukannya, sekalian maki dia habis-habisan. Selain itu, malam ini kamu harus merekam sebuah video sebelum bicara jujur pada keluargamu. Setelah selesai bicara dengan keluargamu, maka kamu dapat mengirimkan video itu ke platform video pendek. Sekalian kamu dapat menjelaskan keputusanmu pada seluruh masyarakat. Jika ada orang yang melarang, maka gunakan nyawamu untuk melawannya. Namun, aku juga bukan orang yang tak berlogika dan bukan orang tak punya belas kasihan. Mempertimbangkan tubuhmu yang tidak terlalu kuat, maka kamu boleh membawa beberapa pembantu, bahkan kamu boleh membawa dokter pribadi. Mereka dapat menjaga kesehatan dan keamananmu sepanjang jalan. Tapi kamu harus ingat kalau jalan ini harus kamu lalui sendiri. Sepanjang jalan kamu cukup menembus dosa dengan hati yang tulus. Setelah tiba di kuil Jongkang, maka kamu dapat kembali ke Jinling dan datang ke grup di Hao untuk mencariku. Apakah kamu sudah paham? Su Jipe tampak termenung seketika. Pandangan matanya kosong, menerawang, tetapi ucapannya terdengar penuh keyakinan dermawan. Tenang saja, aku sudah paham. Sebenarnya Yi Chen tahu kalau Su Jipe sedang mengejar Gyukuyi dengan prinsip kebebasan mencintai. Sebenarnya Yi Chen tidak ingin menghalangi Su Jipe, meski sebelumnya Chen Jekai menyarankan agar Yi Chen turun tangan untuk menengahi, namun dia tidak pernah berniat melakukannya. Yi Chen merasa setiap orang memiliki hak untuk menyukai dan disukai oleh orang lain, asalkan menyatakan rasa suka secara terang-terangan dan masuk akal. Tidak ada orang yang berhak untuk menghalangi. Namun kesalahan Su Jipe adalah dia sama sekali tidak memahami prinsip tersebut. Su Jipe telah menganggap Gyukuyi adalah benda milik pribadi meski belum berhasil mendapatkan wanita itu. Hal pertama yang dipikirkan Su Jipe ketika melihat Yi Chen mengantar Gyukuyi ke stadion adalah menyelidiki latar belakangnya, lalu meletakkan seluruh kecurigaan pada diri Yi Chen. Su Jipe bahkan menyelidiki plat mobil milik istri Yi Chen. Sebelum tindakan Su Jipe telah bertolak belakang dengan prinsip kebebasan mencintai yang dipegang oleh Yi Chen. Jadi tindakan Su Jipe itu yang membuat Yi Chen memutuskan untuk menghukumnya. Karena itu juga Yi Chen sampai menggunakan sugesti pikiran pada Su Jipe. Sugesti pikiran adalah cara mengunci otak yang sangat hebat, dan Yi Chen juga menggunakan roh untuk memperkuat efeknya. Orang yang terkena sugesti pikiran semacam itu pasti tidak akan melepaskan diri dari perintah yang diberikan. Yi Chen telah mempertimbangkan dengan jelas. Su Jipe pasti akan segera menyesal dan kabur begitu mereka mencapai kesepakatan secara verbal. Meski Su Jipe terpojok dan tak berdaya, tetapi dia pasti akan memikirkan segala trik untuk mempermudah perjalanannya ke kuil Jongkang. Sementara Yi Chen tak mungkin terus-menerus mengawasinya. Satu-satunya cara hanya dengan memberi sugesti pikiran yang kuat agar Su Jipe sendiri yang melakukan perjalanannya dengan serius. Setelah memberikan sugesti pikiran, Su Jipe kini seperti Wookiee yang harus makan setiap 1 jam dan tak ada orang yang dapat menghalangi, bahkan membuat mereka menyerah pada keinginannya. Kini tampaknya Su Jipe akan serius menjalani hukumannya. Berjalan 3 langkah dan 1 kali bersujud. Su Jipe pasti tak akan memaafkan dirinya sendiri jika kurang 1 langkah atau kurang bersujud. Dengan begitu Su Jipe pasti tidak bisa menggunakan trik licik untuk mempermudah jalannya. Namun ada efek samping dari sugesti pikiran yang kuat. Setelah dia menerima sugesti pikiran yang kuat, logika pikiran juga akan terkena pengaruh yang besar. Bahkan sampai saat tertentu sikapnya di mata orang lain sulit untuk dipahami, seperti orang bodoh yang terobsesi akan sesuatu. Namun Yi Chen juga tidak peduli akan hal itu, karena yang dia inginkan adalah Su Jipe pergi bersujud selama 3 tahun dengan patuh. Yi Chen
pernah menyelamatkan nyawa Su Jipei, tetapi dia malah tidak tahu belas budi. Ye Chen tidak membunuh Su Jipei sudah bisa dibilang dengan cukup berbelas kasihan. Su Jipei saat ini telah jatuh dalam sugesti pikiran Ye Chen dan isi otaknya hanya dipenuhi oleh perintah Ye Chen. Ye Chen melihat keadaannya lalu berkata, "Baiklah, sekarang beritahu bawahanmu agar mereka mengantarmu pulang. Jika mereka bertanya bagaimana dengan hasil pembicaraan kita, maka kamu cukup menjawab masalah kali ini hanya salah paham. Orang yang kamu cari tidak berada di grup di Hao." Su Jipei segera mengangguk. "Baik, Dermawan." Selesai berbicara, Su Jipei segera berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Wang Dongsu melihat situasi ini lalu bertanya panik pada Ye Chen, "Tuan muda, apa Anda akan membiarkannya pergi dengan semudah itu?" Ye Chen mengangguk. "Biarkan dia pergi. Kita tak perlu mencemaskan hal lainnya." "Baiklah," Wang Dongsu lanjut menjawab. "Kalau begitu aku akan mengantarkannya keluar dan bawahannya tidak curiga." Ye Chen mengangguk perlahan, lalu Wang Dongsu segera mengikuti Su Jipei dan berkata, "Tuan muda Su, mari aku akan mengantarmu keluar." Su Jipei segera mengangguk dan spontan menjawab, "Terima kasih." Asisten dan para anak buah Su Jipei segera menghampirinya setelah mereka melihat Su Jipei keluar dari ruang pertemuan. Su Jipei menjawab pelan, "Masalah kali ini hanya salah paham. Orang yang aku cari tidak berada di grup di Hao. Ayo pergi, kalian antar aku pulang." Si asisten merasa kebingungan atas jawaban itu, tetapi dia juga tidak tahu apa yang sebenarnya dilihat Su Jipei ketika berada di jalur VIP stadion. Jangan-jangan memang Su Jipei yang telah salah paham. Jadi si asisten juga tidak banyak tanya lagi, lalu berkata, "Baiklah tuan muda, kami akan mengantar Anda pulang." Di sepanjang jalan Su Jipei terdiam sambil menutup matanya untuk beristirahat. Iring-iringan mobil mengantarnya ke kediaman utama keluarga Du. Kemudian Su Jipei berpesan pada si asisten setelah turun dari mobil, Kalian kerjakan kesibukan kalian masing-masing. Tidak perlu mengikutiku lagi. Aku mau pulang dan istirahat." Si asisten juga tidak curiga. Kemudian dia membukakan pintu untuk Su Jipei dan melihat atasannya itu masuk ke dalam kediaman utama keluarga Du, baru menyuruh orang lain membawa mobil pergi. Hanya ada pelayan ketika Su Jipei masuk ke dalam rumah, lalu para pelayan menyapanya, tetapi tidak digubris oleh Su Jipei. Dia segera menuju ke kamar dan mengurung diri di dalam kamar seorang diri. Para pelayan mengira suasana hati Su Jipei sedang buruk, jadi mereka juga tidak terlalu banyak berpikir dan tidak berani mendekati apalagi mengganggu ketenangannya. Sampai menjelang malam, Du Haiking dan Su Jiyu bergantian tiba di rumah. Pelayan berkata kalau Su Jipei mengunci diri sejak sore dan tak pernah keluar dari dalam kamarnya. Ibu dan putrinya itu bergantian mengetuk pintu kamar Su Jipei untuk menyapanya, tapi jawaban Su Jipei hanya ingin menenangkan diri sendiri saja. Orang rumahnya juga tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Apalagi Su Jipei sudah dewasa, jadi tidak aneh jika ada waktu ketika dia ingin menyendiri. Namun ketika jam 9 malam, Su Jipei keluar dari kamarnya dan memanggil seluruh keluarganya untuk berkumpul, lalu memberitahu mereka jika ada hal yang harus dia umumkan dengan serius. Seluruh keluarga duduk di ruang tamu dan menanti dengan penasaran mengenai hal apa yang hendak diumumkan oleh Su Jipei. Kemudian Su Jipei mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Su Chengpeng dengan video call. Su Jiyu bertanya dengan kesal ketika melihat Su Jipei menghubungi kakeknya. "Kak, untuk apa kamu menghubungi kakek?" Su Jipei berbicara serius. "Aku punya pilihan penting yang ingin kuumumkan, jadi aku ingin menyampaikannya pada kakek juga."
Su Jiyu menjawab dengan kesal, "Jangan sampai aku dan ibu masuk dalam layar video call." Su Jipe mengangguk lalu duduk agak jauh sendirian. Video call segera tersambung. Su Chengpeng di video call bertanya, "Jipe, kenapa jam segini menghubungiku dengan video call?" Su Jipe menjawab datar, "Kakek, aku memiliki sebuah keputusan penting yang ingin aku sampaikan kepada Anda." Su Chengpeng kebingungan tetapi masih mengangguk lalu berkata, "Katakanlah keputusan besar apa yang telah kamu buat." Su Jipe duduk tegap lalu bicara dengan serius. "Setelah melalui pertimbangan yang panjang, aku mengira ayah dan kakekku adalah orang-orang yang dosa besar. Jadi aku memutuskan mulai besok jam 7 pagi aku akan menggunakan cara berjalan sambil bersujud dari Jinling sampai kuil Jongkang. Tujuannya adalah untuk menebus dosa yang telah diperbuat oleh keluarga Su. Tindakan ini entah butuh waktu berapa lama. Jika dalam 3 tahun aku dapat berjalan sambil bersujud hingga kuil Jongkang, maka pulangnya aku akan melakukan hal yang sama. Masih dalam jangka waktu 3 tahun juga." Tuh, Hiking dan Su Jiyu sama-sama terperanjat mendengar ucapan Su Jipe. Sementara wajah Su Chengpeng di layar ponsel tampak amat sangat buruk. Su Chengpeng memaki dalam hati, "Apa otak bocah sialan ini sudah ditendang ke keledai?" Dia berkata, "Aku berdosa berat. Meski aku berdosa berat, aku juga tidak perlu bocah sialan seperti dia untuk menebus dosaku. Sialan, apa dia sengaja ingin mempermalukan diriku?" Memikirkan hal itu membuat Su Chengpeng murka. "Su Jipe, kamu sedang mencari ribut. Jangan lupakan statusmu. Kamu adalah cucu tertua keluarga Su. Sebagai cucu tertua, kamu tidak belajar dan bekerja dengan baik untuk membuat keluarga Su semakin berjaya, malah melakukan hal bodoh seperti itu. Apa kamu mau mempermalukan nama baikku dan seluruh keluarga Su?" Su Jipe tidak tergerak oleh kemurkaan Su Chengpeng. Dia hanya menjawab dengan tenang, "Tidak, tekadku sudah bulat. Tidak ada orang yang dapat menggoyahkan keputusanku. Besok jam 7 pagi aku akan berangkat tepat waktu. Sebelum waktunya tiba, aku akan meminta seluruh netizen di seluruh negeri untuk mengawasi tindakanku." Su Chengpeng murka seketika. Apa yang terjadi? Aku mengorbankan harga mahal untuk menenangkan Su Jiyu yang mempersulit dirinya. Namun siapa yang menyangka dari tenang yang baru lewat beberapa hari malah dihancurkan karena Su Jipe yang berkhianat. Su Chengpeng tidak mengerti cucunya ini sudah salah makan obat apa. Dulu ketika Su Chengpeng mencelakai ibu dan adiknya sampai berada dalam bahaya saja, Su Jipe tidak ribut dengannya seperti sekarang. Bahkan Su Jipe masih menahan diri dan berusaha mengambil hati Su Chengpeng. Namun bocah ini malah seperti baru sadar setelah semua masalah berlalu dan mulai mencari masalah dengan dirinya. Su Chengpeng cemas sampai seluruh tubuhnya berkeringat dingin ketika memikirkan bocah itu akan menggunakan cara untuk berjalan sambil bersujud hingga ke kuil Jongkan demi menebus dosa. Su Jipe sebagai cucu tertua keluarga Su, jika besok benar-benar melakukan tindakan tersebut maka pasti akan menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat, dan sampai saatnya tiba maka seluruh keluarga Su akan dipermalukan. Sementara seluruh kejahatan yang pernah dilakukan Su Chengpeng mungkin akan sekali lagi dihakimi oleh masyarakat. Memikirkan hal itu membuat Su Chengpeng bicara dengan penuh kemurkaan. "Su Jipe, kamu cucu tidak berbakti. Jika kamu berani berkata seperti itu, maka aku akan mengusirmu dari keluarga Su dan tidak akan mengakuimu sebagai cucuku. Kelak hidup dan matimu tak ada hubungannya dengan keluarga Su, dan harta yang bernilai triliunan juga tidak ada hubungannya dengan
denganmu lagi. Jalan hidupmu tak ada urusannya dengan keluarga Su lagi. Su Chengpeng merasa ucapannya sudah cukup keras. Sementara Su Jipe adalah orang yang tamak akan harta dan tahta. Jadi dia pasti akan dibuat ketakutan dengan tidak berani melanggar perintah Su Chengpeng. Namun Su Chengpeng mana tahu jika saat ini Yi Chen telah menanamkan sugesti pikiran yang kuat kepada Su Jipe. Kini Su Jipe dari hati yang terdalam merasa keluarga Su sangat kotor dan menjijikkan. Bahkan seluruh dosa keluarga Su sedang menunggu untuk ditebus. Jadi besok dia harus segera menuju ke kuil Jongkang untuk menebus dosa. Jadi ketika menghadapi ancaman Su Chengpeng, Su Jipe merasa dirinya dipenuhi energi kebijakan yang kuat. Dengan emosi tersebut segera menguasai dirinya. Kemudian Su Jipe menggebrak meja dengan kesal dan mulai memaki, dasar anjing tua Su Chengpeng, kamu sudah sia-sia hidup selama 70 tahun ini. Seumur hidupmu terobsesi akan keuntungan terbesar sampai mati. Tak mau melepaskan tampuk kekuasaan keluarga Su. Kamu tega mencelakai putra, menantu, sampai cucu kandung hanya demi keuntunganmu sendiri. Tak ada tempat untukmu di dunia ini. Kamu makhluk berdarah dingin dan tak berperasaan, brutal dan tak berkeprimanusiaan, sampah masyarakat. Kamu berdosa besar. Jika hari ini kamu punya hati nurani, maka kamu seharusnya menyerahkan diri ke kantor polisi dan berdoa dirimu dijatuhi hukuman berat. Namun kamu si anjing tua ini malah tetap bersikap semena-mena dan tidak merasa bersalah sama sekali. Kamu tanpa henti melakukan tindakan kriminal yang memalukan. Aku tidak pernah berjumpa dengan orang yang tak tahu malu sepertimu. Makian Su Jipe yang tanpa segan-segan membuat ibu dan adiknya bahkan anggota keluarga yang lainnya terperanjat. Sementara Su Chengpeng yang berada di seberang sana tak bisa dibilang terperanjat lagi, melainkan teramat murka. Puluhan darahnya yang di otak tampak akan segera meledak. Su Chengpeng mencengkram dadanya sambil menatap video call lalu memaki Su Jipe. Kamu kurang ajar. Aku Ucapan Su Chengpeng belum selesai, tetapi dia sudah terbatuk-batuk sampai kesulitan bernapas. Kemudian kepala Su Chengpeng terasa pusing dan sakit sampai bagian putih dari bola matanya berputar naik. Lalu dia tidak sadarkan diri lagi. Siapa yang menyangka kalau orang yang seumur hidupnya telah menghadapi berbagai masalah dan merupakan kepala keluarga dari keluarga Su seperti Su Chengpeng malah jatuh pingsan setelah dimaki oleh cucunya sendiri. Selanjutnya Su Ansun tiba-tiba muncul di layar video call. Dia buru-buru menghampiri Su Chengpeng ketika mendengarnya memaki Su Jipe sebagai anak yang kurang ajar. Namun Su Chengpeng telah pingsan ketika dia sampai. Lalu Su Ansun segera mengambil intercom dan berteriak cemas, "Tuan Besar, ada apa denganmu? Dokter, cepat panggil dokter, kemari. Tuan Besar pingsan." Selesai berbicara, Su Ansun melihat ponsel yang masih terhubung pada video call dari Su Jipe. Lalu dia segera bertanya dengan panik, "Tuan Muda, apa yang sebenarnya terjadi pada Tuan Besar?" Su Jipe melihat Su Chengpeng yang pingsan di layar ponsel dengan ekspresi dingin lalu menjawab dengan nada dingin, Dia hanya terkena karma dari perbuatan buruknya dan tidak pantas untuk hidup." Su Ansu tertegun. Apa-apaan ini? Apa dia masih Su Jipe yang berusaha mendekati dan patuh pada Tuan Besar? Kenapa dia berani bicara seperti itu pada Tuan Besar? Su Ansun yang selalu melindungi atasannya juga ikut murka dan segera memaki, "Su Jipe, apa statusmu sampai berani berbicara seperti itu pada Tuan Besar? Kamu mau mengkhianatinya?" Su Jipe menjawab dengan cuek, "Cuy, apa aku perlu mengkhianati pria tua ini? Aku malah merasa malu jika berada satu tim dengan orang seperti dia." Selesai berbicara, Su Jipe langsung mematikan video callnya. Tiba-tiba bila keluarga Su seperti kompor yang meledak. Sementara di Jinling, semua orang yang berada di kediaman keluarga Du melongo. Bola mata Su Jiyu sampai mau keluar ketika menatap
kakaknya. Padahal pada 2 hari yang lalu, Sujiyu baru saja memastikan kalau kakaknya berada di pihak kakek Su. Namun dia tidak menyangka hanya dalam waktu singkat kakaknya berubah seperti orang lain, malah memaki-maki kakeknya. Sujiyu tak sabar untuk bertanya pada Sujipe, "Kak, apa yang terjadi padamu hari ini?" Sujipe menjawab dengan ekspresi wajah yang tampak datar dan tatapan kosong. "Aku tak apa-apa, aku hanya tak tahan melihat sikapnya." Sujiyu agak linglung lalu bertanya, "Lalu bagaimana dengan yang kamu katakan tentang berjalan sambil bersujud sampai ke kuil jongkang? Apa kamu serius akan melakukannya atau hanya bicara sekedarnya saja?" Sujipe memelototi Sujiyu lalu berbicara dengan nada tidak puas. "Tentu saja benar. Kenapa kamu malah meragukan niat tulusku? Kamu pikir aku dapat bercanda tentang hal semua ini? Apa dalam hatiku aku adalah orang yang suka berbicara omong kosong dan pelin-pelan serta tidak menepati ucapan sendiri?" Ribuan pertanyaan muncul di kepala Sujiyu, bahkan hatinya terkejut bukan main ketika mendengar kakaknya marah-marah. Sujiyu semakin bingung akan apa yang terjadi pada kakaknya. Apakah kakakku sudah berubah jadi idiot atau kesurupan atau diguna-gunai oleh orang lain? Sujiyu yang kebingungan segera menatap ibunya dengan tatapan meminta tolong. Duhai King, sendiri tidak kalah tertegunnya. Dia menyadari kalau dirinya tidak memahami putra yang sudah dibesarkannya selama 20 tahun. Sujipe bukan orang seperti ini dalam bayangannya. Duhai King, Jangan lihat namanya Sujipe yang mengetahui salah dan benar dengan jelas. Duhai King sangat paham rata-rata pria dalam keluarga besar Su hanya memperdulikan keuntungan diri sendiri dan tidak peduli akan mana yang benar atau salah. Sikap Sujipe yang tiba-tiba menjunjung tinggi nilai kebenaran dan permusuhan dengan Su Chengpeng membuatnya seolah berubah menjadi orang yang berbeda. Jadi Duhai King tidak sadar untuk mencoba bertanya, "Jipe, coba ceritakan dengan jujur kepada ibu. Apa yang terjadi padamu hari ini? Apa di luar kamu bertemu dengan masalah pelik sehingga memicu dirimu untuk melakukan hal seperti ini?" "Tidak ada," jawab Sujipe datar. "Aku hanya tiba-tiba menerima pencerahan dan sadar kalau hidupku tidak boleh terus jatuh dalam kesalahan. Dosa keluarga Su terlalu berat dan sebagai cucu keluarga Su maka aku harus menebus dosa mereka." Dalam hati Duhai King merasa aneh, tetapi dia tetap bicara dengan serius. "Cipe, ibu sangat bersyukur karena kamu dapat memahami itu semua. Tetapi kamu tidak perlu melakukan hal yang menyulitkan dirimu sendiri. Berjalan sambil bersujud dari sini sampai kuil Jongkang, jaraknya sejauh ribuan kilometer. Tubuhmu tak akan kuat. Ditambah lagi, tempat itu berada di daratan tinggi. Kamu bisa mati jika sampai terkena hipotermia di daratan tinggi." Sujipe menjawab dengan cuek, "Semua itu bukan masalah. Aku pergi bukan untuk bunuh diri, tetapi menebus dosa. Jadi aku akan membawa beberapa pelayan dan pengawal. Bahkan aku juga akan membawa dokter pribadi yang dapat menjamin keamanan dan kesehatanku di sepanjang perjalanan." Duhai King kembali mencoba bertanya, "Jipe, apa kamu sudah yakin akan keputusanmu? Apa masih ada kemungkinan untuk membatalkannya?" Sujipe berdiri lalu menjawab dengan yakin, "Ibu tidak perlu membujukku lagi. Tekadku sudah bulat." Sujipe kembali ke kamar setelah selesai berkata, "Tekadku sudah bulat." Kembali ke kamar, Sujipe mengirimkan video yang telah direkam sebelumnya ke platform video pendek. Kemudian dia menghubungi bawahannya untuk menyiapkan beberapa orang untuk ikut ke kuil Jongkan. Bawahannya terperanjat mendengar keputusan Sujipe, bahkan mereka tidak berniat ikut pergi dengannya. Meski Sujipe tidak punya banyak uang, tetapi dia masih dapat mengeluarkan beberapa juta yuan untuk membayar para anak buahnya. Jadi sekelompok orang itu di bawah godaan uang mulai bersiap untuk perjalanan jauh yang akan mereka tempuh besok.
Di luar, Sujiyu dan Du Haiking merasa serba salah. Du Haiking bertanya kepada Sujiyu, "Jiyu, apa yang terjadi pada kakakmu? Kenapa dia tiba-tiba membuat keputusan semacam itu?" Sujiyu menjawab dengan serius, Aku juga tidak mengerti. Kakak selalu menyukai Gikuji dan rela menghabiskan uang banyak demi konser Gikuji. Namun besok adalah hari pembukaan untuk konser Gikuji. Secara logika, saat ini kakak tidak mungkin meninggalkan Jinling. Bukankah semua usahanya akan sia-sia jika tidak menghadiri konser Gikuji? Iya benar. Du Haiking bicara dengan ekspresi cemas. Keadaan kakakmu sekarang seperti orang kesurupan. Aku curiga pada dia sedang menghadapi masalah serius. Sujiyu menggelengkan kepala sambil berbicara serius. Hari ini aku bertemu dengan He JQ yang merupakan anak buah Yi Chen. Jadi aku kurang tahu apa yang dilakukan kakak hari ini. Bagaimana kalau aku mencari orang untuk menyelidikinya? Du Haiking mengangguk setuju. Coba selidiki hari ini kakakmu pergi kemana saja, lalu cari tahu dia bertemu dengan siapa, di mana, lalu dari situ kita dapat memilih petunjuk yang berguna. Sujiyu segera menjawab, "Baiklah, Ibu, aku mengerti. Anda tenang saja. Saat ini video yang dikirim Sujipe ke platform video pendek telah menjadi topik hangat. Sudah sejak lama masyarakat menganggap semua yang terjadi di keluarga Su menjadi hiburan dan bahan gosip. Bahkan seluruh masyarakat terus mengikuti berita mengenai keluarga Su ketika Su Jiyu menggelar konferensi pers. Awalnya mereka pikir Su Jiyu tidak meminta tanggung jawab Su Chengpeng karena Su Jiyu telah tunduk di bawah kekuasaan kakeknya dan merupakan akhir cerita dari dendam keluarga konglomerat itu. Namun siapapun tidak menyangka kalau hari ini ada kelanjutan baru dari kisah mereka. Su Jipe sebagai cucu tertua di keluarga Su malah tiba-tiba muncul dan menyalahkan keluarganya sendiri. Dia bahkan memutuskan untuk berjalan sambil bersujud ke kuil Jongkang untuk menebus dosa seluruh anggota keluarga Su. Berita tersebut menjadi pusat perhatian para netizen. Jadi tidak heran jika video tersebut menyebabkan kehebohan kecil, bahkan menjadi topik hangat tertinggi di video Weibo. Saat ini Tuan Besar Su sudah dilarikan ke rumah sakit terbaik di Suhang untuk menerima pertolongan pertama karena pingsan. Anak dan cucu keluarga Su sambil menuju ke rumah sakit sambil memaki Su Jipe adalah pengkhianat yang pantas mati. Setelah melihat video yang diunggahnya, namun Yi Chen sebagai dialang di baliknya semua kejadian itu malah sedang mengemudikan mobil dengan santai untuk menyebut syacuran pulang ke rumah. Ponsel di kantong Yi Chen bergetar ketika dia baru memarkirkan mobil dan masuk ke dalam rumah sambil bergandengan dengan istrinya. Setelah masuk ke dalam rumah, Yi Chen mengambil kesempatan ketika syacuran pergi cuci tangan untuk melihat ponselnya. Sebuah notifikasi WeChat muncul pada layar ponsel. Yi Chen membuka isi pesan tersebut dan melihat Sujiyu yang mengirim pesan padanya. Isinya adalah, "Dermawan, apakah hari ini kakakku telah bertemu dengan Anda di grup di Hau?" Dahi Yi Chen berkerut. Kenapa cepat sekali Sujiyu mencari dirinya? Kelihatannya gadis itu telah menghubungkan apa yang terjadi pada kakaknya dengan Yi Chen. Mengingat kerjasama antara mereka, sebenarnya Yi Chen juga tidak berniat untuk menutupi situasi itu dari Sujiyu. Yi Chen menuju ke halaman rumah lalu membalas WeChat Sujiyu dengan pesan suara, "Benar, hari ini kakakmu datang ke grup di Hau. Kelihatannya memang untuk berjumpa dengan Wang Dongsu, tetapi sebenarnya dia sedang menyelidiki jati diriku." Sujiyu juga membalas dengan pesan suara, "Apa dia tiba-tiba berubah seperti itu karena Anda?" Yi Chen mengakui dengan terang-terangan, "Benar, dia menyuruh orang untuk menyelidiki plat nomor istriku. Tindakan itu membuatku sangat tidak puas. Tidak hanya itu, dia juga mau menguak jati diriku yang sebenarnya. Karena dia sendiri datang untuk mencari masalah, maka aku hanya mengabulkan keinginannya." Sujiyu segera memohon ampun, "Dermawan, kakakku tidak punya pengalaman dalam bersosialisasi dengan orang lain. Terkadang dia sering menyinggung orang lain. Aku sebagai adik meminta maaf demi dia jika dia telah berbuat salah."
Jika Anda masih tidak puas, maka Anda dapat memukul atau memarahinya, tetapi menyuruhnya ke kuil congkang, tindakan itu terlalu berat baginya. Jarak perjalanan itu hampir 4.000 km, butuh 3-4 tahun sampai bisa sampai dengan tubuh kakakku yang selemah itu. Yi Chen berbicara dengan suara dingin. Ada beberapa alasan yang boleh dilakukan, tetapi ada beberapa kesalahan yang tak dapat ada beberapa kesalahan yang boleh dilakukan, tetapi ada beberapa kesalahan yang tak dapat ditoleransi. Dia tidak hanya menyelidiki diriku, tetapi keluargaku juga. Satu alasan itu saja sudah cukup untukku menginginkan nyawanya. Dan kamu jangan lupa kalau dia masih berhutang nyawa padaku, karena kedua hal itu saling bertautan. Sebenarnya aku tidak punya alasan untuk membiarkan dia tetap hidup, tetapi kali ini aku tidak membunuhnya karena memandang dia sebagai kakakmu. Lagi pula aku tidak mengizinkannya untuk membawa pelayan dan dokter. Lagi pula aku sudah mengizinkannya untuk membawa pelayan dan dokter. Dengan begitu dia masih bisa dapat makan dan tinggal dengan baik, meski sepanjang jalan harus berjalan dan bersujud. Tindakanku sudah bisa dibilang menguntungkannya. Apa kamu masih merasa belum puas? Su Jiyu tak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan Yi Chen. Kemudian Yi Chen melanjutkan ucapannya. Selain itu kamu juga harus tahu jelas tentang satu hal. Orang seperti kakakmu, hatinya tidak ada padamu dan ibumu. Dia orang yang sejenis dengan ayahmu. Mereka melakukan semuanya berdasarkan keuntungan dan bukan perasaan. Jika kamu ingin menjadi kepala keluarga Su, maka dia akan menjadi ancaman yang terbesar. Aku menyuruh mereka untuk menghilang selama beberapa tahun dan memberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu. Kamu dapat mempergunakan kesempatan ini untuk membuat tampuk kekuasaan keluarga Su dengan usahamu sendiri. Jika dalam 3 tahun ini kamu dapat mewarisi tampuk kekuasaan keluarga Su, maka ketika kakak dan ayahmu kembali juga dapat menikmati hasil keberhasilanmu. Sampai saatnya tiba, kamu dapat berbagi sedikit bisnis dari keluarga Su dan cukup membuat mereka hidup tanpa kekurangan apapun untuk sisa hidupnya. Namun jika aku membiarkan mereka tetap berada di sini, maka mereka hanya akan menjadi musuhmu. Bahkan mereka bisa saja mencelakaimu demi keuntungan diri mereka sendiri. Jika aku tidak menyingkirkan kakakmu, maka kamu akan selalu ditekan oleh posisinya sebagai cucu tertua, dan kalian bisa saja saling bertengkar demi keuntungan masing-masing. Namun jika kamu menyuruhnya pergi selama 3 tahun, tunggu sampai acara penobatanmu, baru menyuruhnya kembali. Saat itu dia bukan lagi kakakmu, melainkan pengikutmu. Pengikut di depan atasan harus berlutut untuk berhormat. Su Jiyu terdiam merenungkan balasan Yi Chen. Dia tahu ucapan Yi Chen tidak ada salahnya. Semua orang bisa menjadi musuh di depan warisan keluarga Su. Ayahnya dan saudari mereka adalah musuh. Aku dan kakakku, termasuk putra-putri dan pamanku, adalah musuh juga. Ayah dan kakak pasti tidak akan bersedia membiarkanku duduk di kursi ketua keluarga Su. Jika mereka berdua berada di sini, pada akhirnya kami bertiga mungkin akan bertengkar dan saling mendendam. Namun jika aku dapat menguasai posisi ketua keluarga Su terlebih dahulu, maka semua masalah akan selesai. Ketika mereka kembali nanti, anggota keluarga Su mencapai ratusan orang, tetapi ketua keluarga Su hanya 1 orang.
Ada batasan yang tak mungkin dilampaui antara anggota keluarga biasa dan pemimpin keluarga. Hal itu bukan hanya batasan biasa tetapi juga sebuah benteng perlindungan. Jika tidak ada benteng perlindungan tersebut, setiap orang bisa saja tergoda oleh efek dari keuntungan yang ada, meski orang itu ayah kandung atau kakak kandungmu sendiri. Su Jiyu dapat mengerti pemikiran jangka panjang yang dikatakan Yichen. Meski dermawan sedang menghukum kakakku bukan demi diriku, tetapi tindakan itu memang telah menyingkirkan halangan terbesarku. Lagi pula sifatku sendiri tidak mungkin sampai bertengkar dan dendam pada ayah serta kakakku sendiri hanya demi berebut harta dan tahta. Dermawan saat ini telah menyingkirkan mereka. Di satu sisi telah membantu diriku untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi di masa depan, dan di sisi lain juga dapat menjaga keselamatan kakak dan ayahku. Bisa dibilang sekali mendayung lalu 2-3 pulau terlampaui. Setelah mempertimbangkan hal itu, Su Jiyu akhirnya bicara pada Yichen. Dermawan, Jiyu telah merenungkan dengan baik ucapan Anda dan dapat memahaminya. Keadaan keluarga konglomerat top sebenarnya tidak berbeda dengan keluarga bangsawan pada zaman kerajaan. Setiap mekanisme kerja dalam keluarga konglomerat sama persis dengan kondisi keluarga kerajaan dulu. Dalam situasi khusus yang memutuskan posisi seseorang bukan usia atau status, melainkan kemampuan dan kekuasaan yang dimilikinya. Sebelum memilih seorang putra mahkota, pada prinsipnya para pangeran dianggap sama. Mereka hanya berbeda dari segi umur, meski anak tertua juga hanya kakak dan dari para pangeran lainnya, dan tetap satu level dengan para pangeran lain. Jika pangeran lain berjumpa dengannya juga tidak mungkin memberi salam dengan cara berlutut. Namun begitu putra mahkota dipilih untuk mewarisi tahta, maka pangeran yang lainnya, baik itu kakak atau adik, tiap bertemu harus memberi hormat seperti bawahan pada majikannya dan harus patuh dan seluruh perintah putra mahkota. Itu adalah perbedaan antara majikan bawahannya, sama seperti situasi Su Jiyu saat ini. Kini Su Jipe adalah kakak kandungnya. Namun begitu Su Jiyu mewarisi keluarga Su, maka Su Jipe akan menjadi bawahannya dan harus mematuhi seluruh perintah Su Jiyu, meski mereka memiliki ayah yang sama, sehingga Yichen tidak membunuh Su Shaodao dan Su Jipe, tetapi harus menunggu sampai Su Jiyu mewarisi keluarga Su baru dapat membebaskan mereka. Yichen percaya pada pengamatannya mengenai Su Jiyu yang berbeda dari anggota keluarga Su yang lainnya. Dia tidak akan membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi selama tampuk kekuasaan keluarga Su jatuh ke tangan Su Jiyu, maka Yichen tidak perlu cemas. Su Shaodao dan Su Jipe akan mencari masalah setelah mereka kembali. Su Jiyu juga paham akan maksud Yichen. Jadi rasa terima kasih Su Jiyu pada Yichen semakin melambung tinggi. Kemudian Yichen berpesan pada Su Jiyu, terjadi banyak masalah secara berturut-turut pada keluarga Su. Tekanan dan beban Su Chengpeng sudah tak tertahankan lagi. Selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah agar dia memberikan lebih banyak kuasa dan berbagai jenis perusahaannya padamu. Dengan begitu kamu dapat memiliki hak bicara yang lebih besar di keluarga Su. Su Jiyu segera membalas, namun kakek sekarang pasti merasa tidak puas padaku. Aku rasa kelak dia akan semakin mewaspadaiku. Terus kenapa? Jawab Yichen sambil tertawa, lalu melanjutkan, menurutku harapan Su Chengpeng saat ini hanya dua hal. Pertama, dia tidak ingin menyerahkan tampuk kepemimpinannya, dan yang kedua, dia tidak ingin melihat keluarga Su hancur berantakan atau bangkrut. Intinya, pertama, dia ingin memastikan kekuasaan keluarga Su tidak
terancam semasa hidupnya. Kedua, dia berharap kekuasaan keluarga Su yang telah diperjuangkan semasa hidupnya dapat diwariskan setelah dia mati. Meski hatinya tidak puas padamu, tetapi jika mempertimbangkan masa depan keluarga Su, maka dia tidak akan menemukan pewaris yang lebih cocok dari dirimu. Dia sudah berusia 80 tahun, kemungkinan hidupnya maksimal masih 20 tahun lagi. Tidak ada yang dapat menjamin selama 20 tahun itu dia akan tetap sehat dan bukannya terbaring sakit atau kehilangan akal sehat. Jadi waktu yang dia miliki untuk memegang seluruh kekuasaan keluarga Su hanya tinggal beberapa tahun saja. Jika selama beberapa tahun ini dia masih belum dapat menemukan pewaris yang dan menstabilkan posisi sebagai pewaris keluarga Su, takutnya setelah beberapa tahun seluruh keluarga Su akan hancur berantakan. Sampai pada saatnya tiba, dia mungkin sedang terbaring sakit di ranjang dan harus menyaksikan seluruh keluarga Su hancur, bahkan bisa saja saling menghancurkan. Jika ada kesempatan, kamu harus membuatnya menghadapi kenyataan. Tanyakan padanya bersedia atau tidak menjalani beberapa tahun terakhir demi kesenangan sesaat, tetapi harus menghancurkan bisnis keluarga Su yang telah dirintis selama bertahun-tahun lamanya. Su Jiu menjawab setelah mendengar pelajaran yang diberikan baik dermawan. Jiu sudah paham. Terima kasih. Bersamaan dengan Su Jiu yang mulai memahami pemikiran Yi Chen, di tempat lain Gikuyi baru menyelesaikan gladi resik terakhirnya. Gikuyi yang berada di atas panggung telah 3 kali berlatih lagu yang akan dinyanyikan besok. Namun dia tidak perlu berusaha keras untuk bernyanyi karena tujuan dari gladi resik ini hanya untuk memastikan detail acara konser esok hari, terutama pencahayaan audio, artistik panggung, dan lab band serta penari latar. Gikuyi merasa tenang setelah memastikan seluruh detail persiapan konser untuk besok tidak ada masalah. Chen Duoduo berjalan ke atas panggung lalu memberikan sebotol air pada Gikuyi sambil memujinya. Gikuyi, panggung kali ini indah sekali dan efek suaranya juga sangat bagus. Tidak hanya melampaui seluruh konsermu yang sebelumnya, bahkan aku rasa tak pernah menghadiri konser sehebat ini. Gikuyi tersenyum riang lalu bicara dengan serius. Semua ini karena kerja keras seluruh tim. Lalu dia berbicara dengan bersemangat. Dengan dasar persiapan sehebat ini, maka besok aku dapat memberikan hadiah ulang tahun yang tak terlupakan pada Kak Yi Chen. Chen Duoduo mengercutkan bibir sambil berkata, kamu cuman ingat Kak Yi Chen-mu itu saja. Jangan lupa kalau besok istrinya juga akan ikut menonton konser. Gikuyi tersenyum sambil berkata, lalu kenapa? Dalam hatiku konser esok hari hanya aku persembahkan untuk Kak Yi Chen dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Lalu Gikuyi tak tahan untuk berkata, aku harus mengakui kalau pencahayaannya dan audio yang disiapkan Su Jipe telah jauh melampaui bayanganku. Benar-benar sangat mewah jika menggunakan peralatan sebagus ini untuk sebuah konser. Benar, Chen Duoduo berdecak kagum. Investasi yang ditanamkannya sudah melebihi anggaran konser ini. Kecuali acara Olimpiade, tidak ada orang yang sanggup berinvestasi sebesar itu hanya untuk sebuah konser. Su Jipe tidak mungkin menghabiskan uang sebanyak itu jika bukan demi mengambil hatimu. Setelah selesai berbicara, Chen Duoduo seolah teringat akan sesuatu lalu berbicara misterius. Gikuyi, apa kamu tahu Su Jipe baru saja mempublikasikan sebuah keputusan penting? Gikuyi segera bertanya, keputusan penting apa? Chen Duoduo menjawab serius,
teman kita satu itu mungkin sudah gila. Su JP tiba-tiba mengumumkan kalau besok pagi dia akan berangkat dari Jinding ke Sianan untuk melakukan perjalanan mulai ke kuil Congkang, dan dia akan berjalan 3 langkah dilanjutkan dengan 1 kali bersujud, terus berjalan seperti sejauh 4.000 km. Kesulitannya sudah sama seperti biksu Tong ke barat untuk mencari kitab suci. Yukuyi bertanya kebingungan, apa dia sudah gila? Kenapa tiba-tiba membuat keputusan seaneh itu? Chen Dudo segera menjawab, itu saja belum cukup aneh karena masih ada yang jauh lebih aneh. Bocah itu tiba-tiba memaki kakek dan ayahnya kalau mereka adalah pendosa berat. Tujuannya melakukan perjalanan mulia ini adalah untuk membantu mereka untuk menebus dosa. Menurutmu dia sudah sakit jiwa atau tidak? Apakah orang waras dapat melakukan hal semacam itu? Apalagi besok adalah hari konsermu. Sebelumnya dia sibuk menyiapkan konser. Bukankah untuk menunggu pegelaran konser itu? Jika menurut ucapannya yang berkata besok akan berangkat menuju ke kuil Jongkang, maka artinya besok malam dia tidak akan datang untuk menonton konser. Yuki juga merasa bingung dan aneh meski tidak akrab. Tetapi tindakan ini sangat bertolak belakang dengan sifat Su JP yang dikenalnya. Yuki tiba-tiba teringat pada Yi Chen ketika dia sedang kebingungan. Lalu dia mengambil ponsel dan mengirimkan sebuah pesan WeChat pada Yi Chen. Kak Yi Chen, apakah kejadian yang menimpa Su JP ada hubungannya denganmu? Setelah Yi Chen membaca isi WeChat Yuki, dia hanya membalas pesan itu dengan sebuah emotion bergambar kepala anjing dan 2 kata, bagaimana menurutmu? Yuki membalas pesannya dengan emotion tertawa sambil menutup bibir dan 2 kata, pasti kamu. Yi Chen tidak mengelak lalu membalasnya, bocah itu agak keterlaluan. Dia menyuruh orang untuk memeriksa plat mobilku setelah aku mengantarmu ke stadion hari ini. Lalu dia berani datang ke grup di Hau hanya untuk berjumpa denganku. Jadi aku memberi hukuman kecil padanya. Yuki mengirim emotion marah dan berkata, kenapa bocah itu mau menyelidiki plat mobil Kak Yi Chen? Apa karena Su JP melihatku turun dari mobil Kak Yi Chen? Seharusnya karena itu, jawab Yi Chen sambil tersenyum. Mungkin dia kilap karena cinta terpendamnya kepadamu terlalu kuat. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.